Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melanjutkan perkuliahan ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ya, adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai control unit. Control unit ini merupakan salah satu komponen yang ada di dalam CPU. Kita telah mempelajari tugas dan fungsinya apa saja, bagaimana cara kerjanya, apa saja masukan dan keluaran dari control unit ini, unit yang mengontrol kerja dari CPU. Semoga adik-adik sudah dapat memahami mengenai control unit tersebut. Ya, pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai memori semikonduktor. Ya, jadi memori, kalau adik-adik umumnya mengetahui misalnya memori card atau flash disk. Nah, untuk saat ini kita mempelajari memori semikonduktor, yaitu memori yang berbahan semikonduktor yang dapat menghantarkan listrik. Ya, contohnya yaitu RAM dan ROM. RAM dan ROM ini terkait erat dengan prosesor pada saat prosesor sedang memproses atau mengolah data. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Ya, memori. Memori ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi dapat dibaca ataupun ditulis kembali saat diperlukan. Jadi memori ini dapat diakses untuk mencari data dan juga dapat digunakan untuk menulis atau menyimpan data di dalamnya. Nah, pada komputer, program yang sedang dijalankan itu dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program masih aktif bekerja. Ya, jadi memori yang kita pelajari ini adalah memori yang digunakan pada saat prosesor itu bekerja. Gitu. Jadi memori ini digunakan untuk menyimpan data-data program yang sedang dijalankan, gitu ya. Jadi bukan seperti hard disk, flash disk yang menyimpan data-data yang kita miliki, tapi memori semikonduktor yang kita bahas di sini adalah memori yang digunakan pada saat prosesor mengolah data. Ya, semakin besar ukuran memori, maka semakin banyak pula informasi atau data yang dapat disimpan atau diolah oleh komputer, khususnya prosesor. Ya, kemudian karakteristik sistem memori komputer. Ya, jadi dari segi lokasinya ada yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu register. Register ini merupakan memori berkapasitas kecil namun kecepatannya sangat tinggi yang terdapat di dalam prosesor, merupakan memori penyimpanan data sementara yang di dalam prosesor diolah secara langsung dan kecepatannya sangat tinggi. Itu ya, disebut dengan register. Kemudian berdasarkan lokasinya ada yang disebut memori internal dan eksternal. Memori internal ini yang berada di luar prosesor namun masih diakses langsung oleh prosesor, yaitu RAM atau Random Access Memory.
Sedangkan memori eksternal itu memori yang dapat diakses oleh prosesor namun melalui perangkat input-output. Ini misalnya hard disk gitu ya. Jadi itu berdasarkan lokasi memorinya. Sedangkan berdasarkan kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam byte. Sekarang sudah ada memori yang terabyte, seperti itu kapasitasnya, gigabyte. Kemudian berdasarkan satuan transfer, bagi memori internal satuan transfernya ini sama dengan jumlah saluran data yang masuk maupun keluar dari memori tersebut. Ya, misalnya 3 GHz per second gitu. Jadi banyaknya data yang dapat diolah yaitu 3 GHz per detiknya. Ya, kemudian memori ini mempunyai metode akses, ada sequential, direct access, random access, dan associative access. Kalau sequential access ini merupakan akses memori yang dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Jadi magnetic tape ini contohnya merupakan contoh dari memori yang metode aksesnya yaitu sekuensial atau berurut secara linear untuk mengakses datanya. Kemudian direct access ini sama dengan sequential access, terdapat share read and write mechanism, jadi mekanisme baca tulis membaca atau mengakses, menulis atau menyimpan data. Setiap block dan record ini memiliki alamat tertentu untuk menyimpan data secara spesifik di lokasi fisiknya. Misalnya itu disk ya, hard disk. Ya, kemudian random access, jadi cara pengaksesannya itu setiap lokasi memori dipilih secara random, yaitu diakses serta dialamati secara langsung. Nah, jadi contohnya itu RAM, random access memory. Jadi cara pengaksesan datanya itu tidak berurutan atau dicari secara acak seperti itu, tidak seperti sequential access. Sedangkan associative access ini merupakan jenis dari random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Jadi dia membandingkan lokasi bit untuk mencari atau mengakses data yang dicari. Jadi data dicari ini berdasarkan isinya, bukan berdasarkan alamat memori. Contohnya yaitu memory cache. Nanti kita akan mempelajari tentang memory cache ini ya. Ya, kemudian berdasarkan kinerjanya itu ada yang disebut dengan access time, memory cache time, dan transfer rate. Yaitu kalau access time merupakan waktu akses yang dibutuhkan memori saat melakukan operasi baca tulis. Ya, kemudian memory cache time yaitu waktu yang digunakan oleh memory cache untuk mengakses data atau instruksi. Kemudian transfer rate yaitu kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori. Kemudian tipe fisik dari memori ini seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa prosesor itu terbuat dari transistor yang terintegrasi, begitu pula dengan memori. Memori semikonduktor ini terbuat dari bahan semikonduktor dan juga menerapkan teknologi WLSI, di mana sirkuit terpadu dengan menggabungkan puluhan juta transistor dalam satu chipnya. Kemudian berdasarkan karakteristik fisiknya, memori ini ada yang bersifat volatil dan non-volatil. Volatil ini merupakan memori yang datanya dapat ditulis ataupun dihapus, namun pada saat
tidak ada daya yang terhubung kepada memori tersebut, maka datanya akan hilang. Ya, contohnya yaitu RAM. Sedangkan non volatil yaitu data yang ada pada memori tersebut akan tetap ada walaupun tidak terhubung daya kepada memori tersebut. Contohnya yaitu ROM atau read only memory. Gitu. Jadi kalau RAM pada saat komputer dinyalakan terhubung ke daya ada aliran listrik, data yang tersimpan di dalam RAM itu akan tetap tersimpan. Namun ketika laptop atau komputer dimatikan, data di dalam RAM itu sudah hilang kembali atau tidak tersimpan lagi. Sedangkan atau disebut dengan atau RAM ini bersifat volatil. Sedangkan ROM itu bersifat non volatil, di mana data akan tetap ada walaupun komputer dalam keadaan off atau tidak terhubung lagi ke aliran listrik. Kemudian jenis-jenis memori, memori internal ini ada memori internal, register internal, ada memori RAM, dan memori cache. Kemudian memori register internal yaitu perannya sangat terbatas dalam menyimpan data sementara, namun waktu aksesnya sangat singkat atau cepat, hanya dapat diakses oleh CPU. Sedangkan RAM ini nanti di dalam prosesnya CPU itu mengambil data atau instruksi pada saat program dijalankan itu diambil di RAM. Kemudian dikenal dengan memori program dan memori primer. Jadi RAM ini disebut dengan memori primer atau memori utama. Nah, jenis memori akses memorinya itu bersifat acak atau random. Sedangkan memori cache ini merupakan memori penyangga tengah antara CPU dan memori utama atau RAM. Jadi pada saat CPU ingin mencari data, memori cache ini ada di antara CPU dan memori utama atau RAM-nya. Jadi CPU mencari terlebih dahulu di memori cache, kemudian jika ada datanya yang dicari, tidak perlu lagi mencari ke memori utama atau RAM-nya. Seperti itu. Namun jika tidak ada di memori cache-nya, CPU akan mencari ke memori utama. Kemudian sifat dari memori cache ini kapasitasnya lebih kecil dibanding memori utama atau RAM, kecepatannya lebih cepat dibanding memori utama atau RAM. Kemudian memori virtual yaitu membantu menjalankan program yang panjang dalam sebuah memori fisik yang kecil. Sistem operasinya dengan cara mengatur program dengan hanya menyimpan sebagian ke memori utama dan menggunakan memori sekunder untuk menyimpan program secara keseluruhan. Jadi memori virtual ini dapat diterapkan ke hard disk. Sebagian data dari program yang dijalankan itu disimpan di RAM dan keseluruhan program itu disimpan di hard disk. Gitu. Ketika bagian program yang terdapat di dalam memori utama maka diambil dari memori sekunder. Kemudian memori sekunder ini dikenal dengan memori pembantu, digunakan untuk menyimpan program dan data dalam volume yang besar. Aksesnya itu lebih lambat dibanding memori internal dan register, namun kapasitas penyimpanannya lebih besar. Contohnya yaitu floppy disk dan hard disk. Ya, masuk ke RAM. Ya, jadi RAM ini atau kepanjangannya Random Access Memory merupakan memori fisik yang berfungsi untuk menyimpan program atau data yang sifatnya sementara. Jadi RAM ini bekerja menyimpan data pada saat program komputer dijalankan, sedang aktif atau sedang dialiri daya atau sedang hidup ya. Jadi misalkan pada saat ini adik-adik sedang menjalankan PowerPoint, nah RAM itu bekerja untuk menyimpan data sementara, data dari program yang dijalankan, data dari program PowerPoint tersebut gitu. Ya, data-data
tampilannya, ya data-data yang terkait dengan PowerPoint, gitu. Ya. Kemudian ada beberapa program lain misalnya yang kita buka, itu juga CPU mengakses atau mencari datanya itu di memori utama atau RAM. Gitu. Jadi pada saat kita menjalankan program, RAM-nya itu bekerja untuk menyimpan data dari program yang dijalankan. Ya, jadi semakin besar kapasitas RAM, maka ya jadi semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak pula program yang dapat dijalankan. Jadi kalau kapasitas RAM-nya besar, misalnya 4 GB, itu berarti semakin banyak data program yang dapat dijalankan pada saat yang bersamaan dibanding dengan RAM yang kapasitasnya 1 GB misalnya. Ya, jadi RAM ini berupa sekumpulan chip. Chip ini mampu menampung data untuk diproses. Jadi yang belum pernah lihat RAM, ya ini ya, seperti ini, ada chip-chip di dalamnya ini untuk menyimpan data. Kemudian menyimpan instruksi atau program untuk diproses, data yang telah diproses dan menunggu untuk dikirim ke output device ataupun secondary storage, juga communication device. Instruksi sistem operasi yang mengontrol fungsi-fungsi dasar dari sistem komputer. Ya, jadi tipe-tipe umumnya RAM itu ada SRAM, statistik RAM, NVRAM atau non-volatile RAM, DRAM atau dynamic RAM, EDORAM atau extended data out RAM, SDRAM atau synchronous RAM, DDR itu double data date synchronous RAM, DDR2 seperti itu. Ya, ini bagian-bagiannya RAM yang jadi RAM itu bentuknya seperti ini, nanti RAM ini ditancapkan di motherboard. Ya, adik-adik mungkin sudah belajar di perangkat keras ya, mengenai motherboard dan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Untuk RAM sendiri, ini nomor 1 itu adalah PCB-nya, ya, papannya ya, printed circuit board-nya. Kemudian untuk yang nomor 2 itu yang ini adalah SMT atau Surface Mount Technology, komponen elektronik penunjang berupa kapasitor dan resistor. Sedangkan nomor 3 ini notch-nya, lubang penguncinya. Kemudian pengunci agar RAM itu bisa masuk ke slot dari RAM-nya. Kemudian nomor 4 itu pin-pin dari kaki RAM yang berkontak langsung dengan slot motherboard. Kemudian nomor 5 ini IC-IC-nya, ya, komponen elektronik dari RAM. Kemudian nomor 6 ini SPD atau SPD, serial presence date. Ya. Ya, terputus ya tadi. Semoga saja masih terekam. Ya, kemudian SPD ini sebuah IC penyimpanan dari konfigurasi RAM. Ya. Dan nomor 7 yaitu sirkuit jalur listrik data yang menghubungkan item komponen pada RAM. Ya, istilah-istilah pada RAM
yaitu speed atau kecepatan yang menjadi faktor penting dalam pemilihan memori. Jadi semakin cepat CPU yang dikembangkan, membuat RAM ini harus juga memiliki kemampuan yang lebih cepat untuk dapat melayani kerja CPU juga yang meningkat kecepatannya. Kemudian gigahertz, kecepatan memori yang dinyatakan dalam gigahertz diperhitungkan berdasarkan selang waktu atau periode yang dibutuhkan antara setiap clock cycle. Ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya. Kemudian PCB, ini papan yang berwarna hijau, yang tadi dari RAM. Pada setiap lapisan terpasang ini jalur ataupun sirkuit fungsinya untuk mengalirkan listrik dan data. Sedangkan kontak point itu atau disebut dengan kontak finger atau lead, saat memori dimasukkan ke dalam slot memori pada motherboard, bagian kontak point inilah yang menghubungkan informasi antara motherboard dan RAM-nya. Ya, kemudian ada pun cara kerja RAM. Jadi motherboard ini memiliki berbagai jumlah slot untuk RAM misalnya. Jadi rata-rata memori ini memiliki 2-4 slot untuk memasang RAM. Jadi pertama data atau program yang dijalankan itu disimpan di hard disk misalnya. Kemudian dari hard disk ini, jadi kalau misalnya kita ingin membuka data Word, Microsoft Word kita yang kita simpan di hard disk, nah kita di data file Word itu diakses, kemudian datanya itu di-load atau muat ke random access memory. Gitu. Jadi agar data dari program itu dapat berjalan di komputer, data di-load atau disimpan di RAM terlebih dahulu, agar nanti ketika CPU akan mengakses data, itu tinggal dicari atau diakses ke memori utama atau RAM. Nah, jika kapasitas RAM ini terlalu rendah, maka dapat dimungkinkan bahwa tidak dapat menampung semua data dari aplikasi yang dijalankan atau yang dibutuhkan oleh CPU. Maka jika hal ini terjadi, data harus disimpan terlebih dahulu di hard disk untuk menunjang kapasitas RAM yang rendah. Tadi seperti contohnya memori virtual, sehingga data dari RAM itu dapat diakses ke CPU untuk melakukan load data. Begitu. Ya, jadi untuk mengatasi masalah ini yang perlu dilakukan adalah menambah jumlah RAM di komputer kita dan meningkatkan memori sehingga lebih banyak data yang dapat dibuat di RAM dan lebih cepat dalam mengakses program. Nah, hasilnya adalah komputer nanti akan berperforma lebih cepat karena terdapat RAM yang kapasitasnya lebih besar dalam memuat atau menyimpan data sementara pada saat program yang banyak dijalankan. Nanti ini ada link untuk melihat video penjelasan cara kerja dari RAM. Ya, untuk jenis-jenis RAM-nya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada static random access memory, SRAM, dynamic RAM, ada extended data RAM, SDRAM, dan Rambus Dynamic RAM. Ada semua lengkap dengan gambarnya. Mungkin saya langsung ke sini saja. Contoh dari perbandingan DDR RAM, ada DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Untuk frekuensinya, itu kalau DDR4 dibandingkan dengan DDR, jenis DDR di awal mula kemunculannya itu hanya 200 MHz yang dapat diproses per detiknya, gitu frekuensinya. Sedangkan perbedaannya dengan DDR4 sudah mencapai 3.200 MHz atau 3,2 giga.
Hz. Ya, begitupun dengan kapasitasnya, kalau dulu DDR itu hanya menyimpan hingga maksimal 1 GB, sekarang bisa hingga 16 GB untuk penyimpanan data di RAM-nya. Ya, RAM dengan DDR2, misalnya dengan kode seperti ini, itu angka tersebut menunjukkan nilai kecepatan dari RAM. Jadi misalnya DDR 400 berarti memiliki kecepatan clock atau banyaknya gelombang yang terjadi pada saat memproses data dalam 1 detiknya, itu banyaknya ada 40 mega dalam 1 detiknya. Jadi kalau misalnya yang DDR4 berarti ada 3,2 giga. Ya, 3 kali 10 pangkat 9. Seperti itu ya. Misalnya RAM bertuliskan PC 2100, angka 2100 ini artinya kecepatan transfer data dalam 1 detiknya, yaitu kecepatannya hingga 2,1 giga byte per detik. Ya, kemudian ROM. ROM ini read only memory, merupakan memori berupa chip semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jadi ROM ini tidak untuk menyimpan data yang kita kehendaki. Jadi kalau misalnya kita menyimpan data tidak bisa, ya, karena data dari RAM ini sudah diisi dari pabrikannya. Gitu. Jadi ROM ini tidak dapat digolongkan seperti RAM, walaupun keduanya memiliki jenis akses yang sama, yaitu secara acak. Ya, kemudian perbedaan RAM dan ROM. ROM ini tidak dapat diisi atau ditulis atau tidak dapat menyimpan data seperti RAM. Ya, kalau RAM dapat menyimpan data pada saat program dijalankan, gitu. Sedangkan isi dari ROM ini tidak dapat disimpan data secara manual atau oleh CPU karena isi dari ROM ini sudah diisi oleh pabrikannya atau sudah diisi ya dari produsen komputer atau laptop yang kita gunakan. Kemudian informasi yang tertulis pada ROM ini bersifat permanen, tidak mudah hilang dan tidak mudah berubah ya ketika komputer dimatikan, atau bersifat non volatil gitu tadi ya. Jadi isi dari ROM ini sifatnya permanen. Pada saat komputer dimatikan, data pada ROM ini masih tetap ada, sedangkan RAM semua isinya itu akan hilang sendiri jika komputer dimatikan atau tidak ada daya yang terhubung kepadanya atau yang disebut dengan bersifat volatil. Kemudian ROM ini dapat menyimpan data tanpa membutuhkan daya, sedangkan RAM harus membutuhkan daya agar dapat menyimpan data. Fungsi dari ROM yaitu menyimpan data firmware. Firmware itu berupa ini ya yang dibawa pengujian terhadap hardware atau yang disebut dengan power on self test. Ini terjadi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Jadi yang diakses pertama kali juga itu adalah ROM-nya, karena pengujian terhadap hardware yang terhubung itu data-datanya tersimpan di ROM. Kemudian isi dari ROM juga itu adalah konfigurasi dasar komputer, pengaturan untuk menjalankan sistem operasi, dan membantu sistem operasi dan aplikasi dalam memproses pengaturan hardware. Nah, jadi isi dari ROM itu adalah firmware, yaitu software yang dituliskan ke dalam ROM yang sifatnya permanen, yang berhubungan dengan pengaturan perangkat keras. Dan juga isinya adalah BIOS atau Basic Input Output System. Ya, seperti itu ya. Jadi ROM ini diakses pada saat misalnya pertama kali komputer dinyalakan,
Ya, isi BIOS tadi ini yaitu power on self test, kemudian juga menyimpan konfigurasi dasar komputer yang mengatur segala pengaturan yang berhubungan dengan perangkat keras. Ya, untuk jenis-jenis ROM juga silakan dibaca ya. Ya, nanti bisa ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Nah, untuk hierarki memori, ini hierarki memori berdasarkan kapasitas dan kecepatan. Semakin di atas ini kapasitasnya yang paling kecil berdasarkan gambarnya ini. Jadi register itu kapasitas penyimpanannya sangat kecil dibanding memori lainnya, sedangkan kecepatannya yang paling cepat. Jadi register ini kapasitas penyimpanannya kecil, namun kecepatan aksesnya paling tinggi. Kemudian diikuti oleh memory cache. Memory cache kecepatannya lebih di bawah dibanding register, namun kapasitas penyimpanannya lebih besar dibanding register. Begitu pula dengan memori utama, lebih lambat memori utama dibanding memori cache dan register, namun kapasitas penyimpanannya lebih besar. Begitu pula di sini juga ada hard disk ya. Jadi hard disk ini kapasitas penyimpanannya besar, namun kecepatan aksesnya lebih lambat dibanding memori internal ya, dan memori register seperti itu ya. Jadi ini yang dapat saya jelaskan mengenai memori utama atau memori semikonduktor. Ya, adik-adik silakan ditanyakan di grup WhatsApp jika ada yang masih belum dipahami. Jangan sungkan bertanya dan dibuat rangkuman dari materi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan ujian tengah semester atau mid minggu depan ya. Jadi selamat belajar dan memahami materi dari awal hingga materi ini. Ya. Selamat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.